Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang ruqsah bersama saya, Ibu Asmaul Khairiyah selaku guru mata pelajaran PAI kelas 7. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar materi tentang ruqsah? Dalam agama Islam merupakan agama yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Salah satu bukti kesempurnaan agama Islam adalah hukumnya yang tegas dan jelas namun mudah dan fleksibel dalam pelaksanaannya dalam segala bentuk ibadah. Untuk itu, marilah kita pelajari ruqsah dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan materi pendidikan agama Islam bab 9 di semester 2 ini. Yuk mari kita perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Tujuan pembelajaran dari materi ruqsah ini yaitu siswa dapat memahami makna ruqsah, kemudian dapat mengidentifikasi berbagai ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Adapun pemahaman bermakna yang akan diperoleh oleh siswa yaitu siswa dapat mengetahui makna ruqsah dalam ibadah, kemudian siswa dapat mengetahui dan memahami ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji, serta siswa mampu mengetahui hikmah ruqsah. Kemudian, apa itu ruqsah? Ruqsah secara bahasa artinya keringanan atau kelonggaran, sedangkan secara istilah ruqsah merupakan perubahan suatu hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam beribadah. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk yang lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya puasa pada bulan Ramadan yang hukumnya wajib bagi setiap muslim karena sebab tertentu membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Seseorang yang boleh tidak berpuasa dikarenakan sebab tertentu, misalnya seperti dalam perjalanan atau sakit, yang harus digantikan di lain hari. Kondisi seperti ini dinamakan ruqsah. Ruqsah terbagi menjadi dua macam, yaitu ruqsah yang mengandung ihtisan, kebaikan, yang mana pelaksanaan azimah atau ruqsah dapat dipilih oleh seseorang apabila ruqsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya musafir yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian ruqsah yang menggugurkan hukum azimah, yaitu hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena ruqsah dalam keadaan suatu tertentu. Contohnya meminum khamr atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasarkan bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Hukum ruqsah adalah al-ibahah, artinya dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian apa saja yang menjadi alasan dibolehkannya ruqsah itu? Tujuan ruqsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan suatu ibadah. Tetapi ruqsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya.
Seperti orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukso bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Perhatikan bagan berikut, ruksoh yang diberikan oleh Allah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama, rukso dalam sholat. Allah memberikan keringanan untuk mereka yang sedang dalam keadaan musafir atau perjalanan yang tetap melaksanakan kewajiban ibadahnya tanpa meninggalkan, dengan melakukan jamak maupun qashar yang dia lampaui perjalanannya kurang lebih 80 km. Jamak sendiri artinya menggabungkan dua waktu sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Dua waktu sholat yang diringkas dinamakan qashar. Duhur dan asar, isya dan maghrib. Qashar sendiri meringkas berarti yang 4 rakaat awalnya menjadi 2 rakaat, sedangkan rakaat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian waktu pelaksanaannya ada takdim dan takhir. Takdim yang dilaksanakan di awal waktu, kemudian takhir yang dilaksanakan di akhir waktu sholat. Kemudian rukhsah untuk orang yang sakit yang diberikan oleh Allah, yaitu tetap melaksanakan kewajibannya dengan posisi duduk, terlentang, dan jika dalam kondisi yang parah atau kritis, maka boleh menggunakan kedipan mata untuk melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, rukhsah dalam puasa. Allah memberikan kemudahan untuk mereka tidak berpuasa kepada orang yang musafir atau dalam perjalanan, orang yang sakit, orang tua yang lemah atau lansia, orang yang punya sakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, dan perempuan yang mengandung dan menyusui bayinya. Mereka semua boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan qadha maupun fidyah. Qadha merupakan bentuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan, sedangkan fidyah adalah denda atau pengganti yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti sakit parah, lansia, atau karena kesehatan yang lainnya. Fidyah sendiri biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras atau dengan uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut. Rukhsah dalam zakat. Zakat sendiri adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya. Penerima zakat dinamakan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudahan yang Allah berikan dalam zakat yang pertama adalah proses pembayaran zakat yang boleh diwakilkan, seperti melalui Basnas, Lazisnu, maupun Lazismu. Yang kedua, zakat fitrah yang berupa makanan pokok atau beras boleh berupa uang yang disesuaikan dengan harga makanan pokok. Yang ketiga, pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun, ada rukhsah atau keringanan pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri, mendahulukan mereka yang fakir miskin. Rukhsah haji. Kemudahan yang diberikan oleh Allah pada saat ibadah haji seperti haji diperuntukkan mereka yang mampu secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya ibadah haji boleh ditunda meskipun sudah mampu. Yang keempat, cara pelaksanaan ibadah haji boleh memilih antara tamattu, qiron, maupun ifrad.
Yang kelima, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan oleh orang lain atau boleh memilih badal untuk mengganti dalam proses ibadah haji. Yang keenam, pembayaran dam boleh digantikan dengan berpuasa. Yang ketujuh, boleh tidak bermalam di Mina dengan cara membayar dam. Bentuk rukhsah dalam ibadah haji yang kedelapan, adanya ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Hal tersebut merupakan bentuk keringanan dan kemudahan yang Allah berikan agar semuanya tetap bisa beribadah dengan sesuai ketentuan dan syariat Islam. Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini bahwasanya rukhsah adalah keringanan atau kemudahan dalam syariat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim dalam kondisi tertentu seperti kesulitan, sakit, atau perjalanan jauh. Rukhsah bertujuan untuk memudahkan ibadah tanpa memberatkan. Dengan sebab yang pertama, adanya uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, tidak digunakan untuk mengurangi kewajiban tanpa alasan. Yang ketiga, tetap berusaha melaksanakan kewajiban sebatas kemampuan yang dimiliki. Adapun hikmah rukhsah, yang pertama mempermudah pelaksanaan syariat Islam, yang kedua membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim, yang ketiga menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam, yang keempat mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Terima kasih, cukup sekian materi rukhsah yang telah Bu Asma sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami serta diterapkan dalam kehidupan kita untuk tetap semangat menjalankan ibadah meskipun mengalami kondisi tertentu. Tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.